Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family pagi ini. Sebelum mulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami hidup satu hari lagi. Terima kasih untuk kesempatan kami beraktivitas, bisa bertemu dengan keluarga kami satu hari lagi. Semua yang kami dapatkan hari ini Tuhan, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu sebelum memulai segala aktivitas kami mau datang lebih dulu ke hadapan-Mu. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami mau dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, judul renungan pada pagi hari ini adalah bertransformasi seperti Raja Wali. Ayatnya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada suatu kenyataan yang terjadi pada burung Raja Wali yang mungkin belum semua orang ketahui. Yang pertama adalah Raja Wali itu dia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keluarganya. Dan satu lagi, di umur 40 tahun, Raja Wali dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apakah dia akan melanjutkan hidupnya, tetapi ada sesuatu yang harus dia lakukan, atau dia tidak akan melakukan. Jadi cukup sampai umur 40 tahun saja. Nah, jika Raja Wali itu mengambil keputusan untuk melanjutkan hidupnya, maka dia harus membangun sarang di tempat yang tinggi di puncak gunung sendiri. Di mana pada sarangnya itu, dia akan menghancurkan atau mematuk-matukkan paruhnya. Karena biasanya pada usia 40 tahun itu Raja Wali itu paruhnya itu sudah panjang, sudah bengkok, sehingga untuk makan pun bagi dia itu sulit. Nah, dia harus mematuk-matukkan atau menghancurkan paruhnya itu pada pada dinding batu sampai paruhnya itu hancur. Kemudian tumbuh paruh yang baru. Itu adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan. Dan setelah paruhnya yang baru itu tumbuh lagi, maka dengan paruhnya yang baru itu dia akan mencabuti semua bulu-bulunya yang sudah mulai rontok sampai dia tidak punya bulu sama sekali. Dan kemudian menunggu sampai bulu-bulunya itu tumbuh kembali. Itu adalah proses yang harus dilalui oleh seekor Raja Wali. Juga dia harus mencabut kukunya satu persatu, sehingga tumbuh kuku baru yang lebih tajam. Jadi itu adalah suatu proses yang menyakitkan buat Raja Wali itu. Tetapi setelah dia menjalani semua proses itu, maka Raja Wali itu dapat terbang kembali dan menjalani kehidupannya secara normal. Karena itu tidak salah dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Seekor Raja Wali yang sudah bertransformasi seperti ini, dia akan menjadi seperti muda lagi. Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru, menjadi kuat lagi sampai 30 tahun kemudian. Nah, sama dengan kehidupan kita, banyak orang Kristen yang mau memiliki hidup baru. Tetapi mereka tidak mau bertransformasi. Mereka tidak mau menjalani proses. Mereka mau yang enaknya saja. Dalam hal ini, mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat. Tetapi mereka ingin mendapatkan hidup yang baru. Nah, hal itu tidak mungkin. Karena sama seperti Raja Wali ini, setiap dari kita, jika kita ingin bertransformasi,
menjadi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, maka kita harus menjalani sebuah proses. Dan prosesnya itu pasti tidak mengenakan. Prosesnya itu pasti akan menyakitkan. Di sini dibutuhkan ketaatan dan ketundukan kita. Apakah kita mau tetap terus menjalani proses itu sampai akhir, ataukah kita berhenti di tengah jalan dan tidak mau melanjutkan lagi, atau dari awal kita sudah menolak untuk melakukan proses tersebut. Semua itu adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika memang kita ingin berubah, menjadi manusia yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang memang pantas atau layak untuk menyandang gelar sebagai anak Tuhan, yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi bisa menarik orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita, maka ada suatu proses yang harus kita lalui. Dan proses itu seperti yang saya katakan tadi, pastinya tidak mengenakan. Dibutuhkan suatu kesabaran, ketekunan, ketaatan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar pada ibadah sore, saya mendapatkan kekuatan dari hamba Tuhan, yaitu Bapak Gani, yang membawakan firman Tuhan pada saat itu. Kadang Tuhan mengizinkan kita harus berputar. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan tahu. Mungkin pada saat itu bagi kita nyaris untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tinggal sedikit lagi untuk kita meraih apa yang kita mau. Tetapi pada saat itu, pada saat tinggal sedikit lagi, Tuhan mengatakan putar. Jalan kehidupan kita diputar. Ya, jadi apa yang kita harapkan itu tiba-tiba hilang. Nah, sebagai manusia itu bisa saja kita kemudian merasa, kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi pada saat saya hampir berhasil? Pada saat saya nyaris mencapai apa yang saya inginkan? Itu semua karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan tahu. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, kita perlu mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita perlu punya paradigma bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya milikku lagi. Apapun yang harus kita jalani, kita tidak akan pernah menjalaninya sendiri. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena Dia pemilik kehidupan kita yang sejati. Di hari-hari belakangan ini, hari-hari sudah semakin sangat tidak baik. Dan itu akan terus berlangsung. Karena kita sudah masuk di zaman akhir ini. Jangan sampai kita memandang diri kita sesuai dengan kriteria manusia. Karena pada akhirnya nanti, itu semua tidak akan berguna. Yang kita cari adalah kriteria Tuhan. Apakah kita sudah layak menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kriteria yang Tuhan tetapkan? Apakah kita sudah layak menjadi hamba Tuhan sesuai dengan kriteria yang Tuhan tetapkan? Mari, pada masa-masa akhir ini, kita harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sikap tunduk, taat, sabar dalam menjalani setiap proses yang harus kita lakukan, agar kita bisa bertransformasi menjadi manusia yang baru, yang layak untuk tinggal di dalam kerajaan Allah, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Kristus, untuk selama-lamanya. Jangan sampai apa yang terjadi dalam Matius 7:22 itu, 23 itu terjadi pada kita. Pada saat kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Maka itu berarti segala waktu pengorbanan, apapun juga yang sudah kita lakukan itu semua terbuang sia-sia. Karena penentunya adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah memang kita sudah melakukan sesuai apa yang Dia inginkan atau tidak. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.